Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Al-Mukarramin, para kiai, para habaib, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tadi kita sudah mendengarkan ceramah dari guru kita Habib Bagir bin Yahya. Ditambah lagi dengan kiai kondang, kalau saya kondangan, Kiai Syarif Pak Najib. Kita doain, kemarin habis nikahan putranya, saya hadir biar cepat dapat cucu. Kalau cucu saya udah 24 ya. Tadi ceramah tuh, saya bukan ceramah, mau pidato. Lain kan ya? Pidato saya 1 jam. Saya persingkat 10 menit. Segenap hadirin yang usianya mungkin sekarang ini sudah 80 atau lebih, pidato saya barangkali ngerti. Saya paling tua kali ini ya. Berdua jajah maju Abdurroji ini. Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 memperdayakan kebersamaan. Ini kita melanjutkan Bung Karno ya. Pidato Bung Karno pada tahun 1962, siapa yang udah ada waktu itu? Di Istana Negara pada malam Nuzulul Quran. Ini kajiannya sangat penting. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bung Karno kan begitu ya? Sampai tangannya begini, tunjuk-tunjuk kayak saya. Kalau kebetulan yang perempuannya rada cakep, no dia. Saya pernah ditanya oleh sahabat saya, mau cetuk Bung Karno, iya kenapa sahabat? Bung Karno percaya adanya Tuhan. Oh, saya Muslim. Saya sangat percaya adanya Tuhan. Seorang intelektual percaya adanya Tuhan harus dibuktikan. Apa buktinya Bung Karno? Sahabatku mau cetuk. Buktinya adanya Tuhan tidak akan bisa dibuktikan kepada seseorang yang tidak percaya adanya Tuhan, kata Bung Karno. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya akan membuktikan adanya Tuhan. Ketika kemerdekaan sudah diproklamirkan, kemudian ibu kota pindah ke Jogja. Tahun 1948 saya ditangkap oleh Belanda. Dari Jogja saya dibawa dengan pesawat bomber ke Medan. Di Medan saya dibawa ke Brastagi, berputar arah saya dibawa ke pantai Danau Toba di Prapat, dan saya dipenjarakan di sana. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Gitu bukan lagi. Ketika itu saya habis sholat asar. Ada seorang masuk ke kamar saya, dia namanya Karno. Istrinya Musia, berasal dari Pacitan. Dia merangkul kaki saya seerat-eratnya, nangis jadi-jadi bahwa
Aduh Bapak, kenapa? Bapak, tidak bisa saya Bapak, mengerikan sekali. Sampaikan saja, ada apa? Bapak, tadi ada rentan Belanda masuk ke dapur. Dia tanya saya, sedang apa kok? Saya sedang goreng serundeng. Kalau saudara tahu serundeng, gue kenal begitu ya. Apalagi orang Jawa gitu. Ini kesenangan buka rumah tua. Sudah, matikan tunggu. Tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Bung Karno besok jam 7 ditembak mati. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya manusia seperti Anda. Mendengar berita gembira, saya gembira. Mendengar berita menakutkan, saya pun takut. Ditembak mati. Perjuangan masih hidup. Maghrib pun tiba, saya sholat maghrib. Isya pun tiba, saya sholat isya. Saya berusaha berzikir menenangkan jiwa. Ternyata tengah malam saya tidak bisa tidur. Kadang-kadang. Saudara-saudara, saya bangkit, saya berwudu, saya sholat. Berarti masih Islam beneran itu tahun 62. Saya memandang di sudut ada tas yang saya bawa dari Jogja. Saya terbayang ada benda yang sangat berharga. Tahu saudara-saudara? Sebuah Al-Quranul Karim. Saya buka tas. Saya ambil benda itu. Saya buka. Saya tidak cari halaman berapa. Saya tidak cari ayat apa. Ternyata inspirasi Al-Quran luar biasa. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan qul iyyasha Allah. Jangan kau mengatakan besok terjadi itu pasti, kecuali ketika dikehendaki Allah. Inspirasi saya, kenapa saya percaya sama Musa, Belanda, biadab. Saya percaya kepada Allah. Tenanglah saya, bisa tidur. Subuh saya bangun. Seusai salat subuh saya mengelilingi rumah tahanan di perapat di Danau Toba itu. Detik-detik jam 7 akan tiba. Tidak ada derak sepatu, tidak ada suara, semua sunyi senyap. Jam 7 pun tiba, jam 7 tiba. Ternyata tidak ada yang berita saya akan ditembak mati. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Jam 7, jam 8 sampai waktu zuhur saya sholat, tiba maghrib saya sholat, malam berganti siang, siang berganti malam, siang berganti malam, dan seterusnya. Tahun 62, Bung Karno masih berdiri tegak di hadapan saudara-saudara karena yakin adanya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. 62 ingat. Waktu terus berjalan. 63, 64. 65. Ingat saudara, terjadi Gestapo. Apa penyebabnya? Karena Bung Karno punya sahabat mencetuk, lahirlah Nasako, nasionalis komunis agama. Jadi agama tidak akan bisa dinaikan dengan komunis, karena komunis tidak percaya dengan Tuhan, maka terjadilah Gestapo, saudara-saudara. Makanya saudara saya yang namanya Panji Gumilang bermasalah kepada Bung Karno karena dia komunis. Ingat itu saudara-saudara. Jadi hati dengan PKI. Habis saya yakin pertolongan Allah. Intan surullah yansur. Pasukan yang terbesar dikirim ke kediaman Bapak ke Jenderal Abdul Haris Nasution. Kapten tendean sudah dilumpuhkan, jalan sudah diblokir, sekeliling rumah dijaga, rumah sudah dimasuki dan siap tembak. Ternyata Pak Nas bisa lolos. Selamat. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ingat ketika hijrah Nabi, sekeliling rumah dijaga begitu ketat. Pemuda sudah siap senjata. Waja'alna min bainihim saddan. Ternyata akhirnya orang kafir, pemuda kafir itu matanya tertutup, ada dinding. Di belakang juga ada dinding.
wa hum la yubsirun. Surah Yasin ayat 9 ya. Ini pertolongan Allah. Alhamdulillah. Kita bayangkan kita hijrahnya kan sudah hijrah tuh. Malam Nabi berangkat, jalan terjal sepi ke kediaman Abu Bakar Siddiq. Kemudian, ya Abu Bakar, bangunkan anakmu Asma. Siap, ya Rasul. Ayahmu dengan saya akan bersembunyi di Jabal Jurbuah Wiro. Nanti kamu pagi kalau domba ke sana, kamu tidak akan dicurigai. Tapi jangan lupa ya nak, bahwa nasi uduk kamu sebut jengkol. Wah, subhanallah. Subhanallah. Jadi ya mas sekalian, pas 10 menit, pas ya. Lebih saya diprotes, karena tukang profil ini. Jadi intinya, saudara sekali, mari kita lanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. Tahun 1945 kita masih nyaman di telinga mendengar umat Islam 95%. Kita naik ke angkot. Dulu angkot apa namanya dulu? Austin, operet ya. Gak ada agama lain bisa. Subhanallah. Kampung sawah aja yang banyak Kristen cuma segitu. Karena ini udah modern. Ya Allah, kompleks sana. Masya Allah. Hati-hati. Hati-hati. Subhanallah. Mari kita lanjutkan di FSK. Dan semoga terus kita aktif sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Apa perjuangan nenek moyang kita? Partai belum ada waktu itu, tidak sebelum dijajah. Organisasi belum ada. NU 1928 nggak besar ya? Dulu belum ada. Tahun berapa? 26 ya, 26 lupa. 2 tahun ya. Ya Allah, belum ada tuh. Apa senjata mereka yang kita bisa merdeka? Wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Inilah modal kita, modal Rahmadin Abid, doain Yasmin biar berkembang terus. Amin ya Rabbal alamin. Ya segitu aja. Nanti kita sambung lagi ya. Saya beli sejarah itu. Yang lain belum tahu tentang yang nuzul Quran tahun 62 di sana negara. Ya, amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.